Kronologi Nenek Samidah, 70, mengetahui anak kandung dan 4 cucunya menjadi korban pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh P, 25, terjadi di Desa Uningsi Gurgur, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara, Aceh pada Senin, 16 Juni 2025, lalu. Tak tanggung-tanggung, pelaku P membacok 6 orang anggota keluarga dan langsung kabur setelah melakukan perbuatannya tersebut. Akibat aksi pelaku P, sebanyak 5 orang tewas di lokasi kejadian dan 1 korban masih dirawat di RSUD Sahudin Kutacane bernama Matiah, 51. Kelima korban tewas yaitu Nayan, 50, Elvi, 16, Laura, 13, Fajri, 2, dan Dayat, 26. Sementara Satreskrim Polres Aceh Tenggara masih memburu pelaku pembunuhan yang diduga kabur ke pegunungan. Berdasarkan informasi yang didapatkan, pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga. Selain itu, pelaku memang tinggal bersama orang tuanya di kawasan Pegunungan Kompas, Desa Alur Baning, Kecamatan Babul Rahmah. Pelaku sempat berbelanja di pajak Senin Desa Tanemba Alas, Kecamatan Tano Alas, sebelum membunuh 1 anggota keluarga tersebut. Pembunuhan yang dilakukan pelaku awalnya dilakukan terhadap 3 sepupunya yaitu Laura, Fajri, dan Elvina. Pelaku kemudian membacok tetangga korban Matiah, namun nyawanya dapat diselamatkan. Paman pelaku, Nayan Basri yang sedang bersama anaknya, Hidayat dibunuh di rumah. Aksi pembacokan membuat Nenek Samidah, 70, berduka lantaran anak dan cucunya tewas. Samidah yang juga nenek dari pelaku tak menyangka menemukan jasad cucunya yang masih balita tergeletak di rumah. Samidah menceritakan pelaku tinggal di kawasan pegunungan dan datang ke Desa Uningsi Gurgur untuk cash handphone serta senter. Saya cukup sedih melihat 4 orang cucu dan 1 anak kandung saya jadi korban brutal pembunuhan yang dilakukan cucunya sendiri. Seorang tetangga jadi sasaran tersangka. Namun, masih selamat dan dirawat di RSUD Sahudin Kutacane, paparnya, Selasa, 17 Juni 2025. Dikutip dari tribungayo.com. Menurutnya, tak ada permasalahan keluarga antara pelaku dan para korban. Terkejut sekali melihat tersangka tega menghabisi nyawa anak dan 4 cucunya. Tak sanggup saya menceritakan Pak, imbuhnya. Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Yul Henry, menduga pelaku masih berada di pedalaman Babul Rahmah. Diprediksi tersangka yang membawa senjata tajam, sejam, berupa parang masih bersembunyi dari kejaran aparat kepolisian, tuturnya, Selasa, 17 Juni 2025, dikutip dari tribungayo.id. Ia berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan lantaran pelaku masih membawa senjata tajam. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat. Saat ini tim sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kami akan bekerja maksimal agar pelaku segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, lanjutnya. Warga yang menemukan pelaku diharapkan melapor dan tidak main hakim sendiri. Kasus ini masih dalam penanganan intensif, dan perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara berkala, imbuhnya.